Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Kita ambil firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul 2 ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sudah dapat semua? Ya, saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1. Ya, nanti di ayatnya yang kelima kita sama-sama ya. Pentakosta saya bagian yang pertama, Bapak Ibu 2 dan seterusnya. Bagian kelima sama-sama kita ya. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya saudara, ini firman Tuhan yang dari Sinode judulnya ya dalam bahasa-bahasa lain. Jadi apa itu? Ya kalau kita lihat dari apa yang kita baca ini saudara, ya ketika tiba hari Pentakosta katanya, ya. Jadi tiba hari Pentakosta ini semua tentu murid-murid yang memang murid Tuhan kan kumpul mereka di satu rumah saudara dikasih Tuhan. Tapi di waktu yang bersamaan juga banyak orang-orang di ayat 5 di sini dikatakan ya orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang sudah tersebar kemana-mana ya. Berdiaspora gitu ya saudara, diserahkan oleh Tuhan. Nah pada hari Pentakosta itu mereka kumpul, mereka datang semua ke Yerusalem saudara. Ya, itu aturan ketetapan yang sudah dibuat Tuhan turun-temurun. Ya, jadi tidak bisa untuk mereka tidak kerjakan karena mereka yang dipanggil Tuhan, pilihan Tuhan saudara. Walaupun mereka sudah menjadi bangsa anu, tapi itu tetap ya diam di dalam diri mereka. Nah saudara, di sini bagaimana kita lihat cerita di pasal 2 ini. Penantian itu selalu akan ada hasilnya. Orang yang setia menanti Yesus datang akan ada hasilnya. Murid-murid ini setia menanti janjinya Bapa, dicurahkan Roh Kudus atas mereka. Ya, dikerjakan Bapa di sorga enggak? Dikerjakan. Mereka dapat saudara. Nah kita mau belajar dulu saudara. Ada enggak sih perbedaan murid-murid ini waktu dicurahkan Roh Kudus sebelum dicurahkan dengan sesudah? Ada enggak perbedaannya? Hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan berjemaat. Di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan ya saudara. Roh Kudus diletakkan Tuhan, dicurahkan Tuhan buat saya. Dengan sebelum dan sesudah itu akan terjadi perubahan saudara. Ya, perubahan ke arah mana? Ke arah yang lebih baik, banyak hal yang tidak terpahami oleh mereka bisa kerjakan. Mari kita lihat contoh di sini. Ya saudara dikasih Tuhan. Nah mereka kan menerima, Tuhan Yesus kan bilang di Kisah Rasul 1, ya kamu akan menerima kuasa, ayat 8. Ya 2 minggu yang lalu saya sampaikan saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, ini janji Bapa ya kepada murid-murid Tuhan. Jadi Yesus kasih ingat, kamu kan menerima kuasa kalau Roh Kudus yang dijanjikan Bapakku itu turun atas kamu. Nah, saudara dikasih Tuhan, perubahan tentu bisa kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 14. Sebelum Roh Kudus dicurahkan masih menanti ini saudara dikasih Tuhan. Mereka semua laki-laki dan perempuan saudara bertekun sehati. Ngapain mereka sehati? Bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Ya,
Tapi kalau kita lihat, perhatikan, setelah Roh Kudus dicurahkan, Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran. Ya, kemudian dalam persekutuan, kalau dalam persekutuan berarti ada doa-doa tentu, ya kan? Ada saling menasehati, kata kasih itu tuh ada, saudara. Jadi tambah ya, kalau tadi karena nggak mampu banyak berdoa saja mereka. Tapi setelah Roh dicurahkan, masuk dalam pengajaran Roh Kudus, saudara dikasih Tuhan. Ada perbedaannya, saudara. Nah, kita mau lihat dulu, saudara, peristiwa ini, peristiwa Pentakosta tentu ada ceritanya. Ya, beberapa hari yang lalu saya sampaikan, saudara, Bapa di sorga itu membuat aturan-aturan hari-hari raya yang harus dirayakan oleh Israel. Ya saudara, nah momen-momen itu dipakai oleh Tuhan mengumpulkan semua orang, saudara, untuk apa? Untuk dikuduskan supaya dapat bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan mau melawat umatnya, mau menjamah umatnya, saudara dikasih Tuhan, supaya mereka adalah orang-orang yang memang beda, diletakkan Tuhan di dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara dihadirkan Tuhan di dalam dunia ini bukan mau jadi sisogo, saudara, ya, bukan mau jadi batu sandungan, tapi saudara diizinkan Tuhan lahir dan ada di dalam dunia ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, sama halnya seperti murid-murid ini. Ya, tadi pagi di audio saya sudah coba jelaskan, saudara. Saya sengaja buat karena nggak bisa saya sampaikan semuanya ya, tentang kenapa sih peristiwa Pentakosta ini, saudara dikasih Tuhan, di Kisah Rasul ini, saudara, itu sebenarnya, saudara, ya, Pentakosta itu adalah hari raya yang biasa dirayakan hari ke-50. Kalau biasa itu hari ke-50 setelah Paskah gitu ya. Jadi hari ke-50 itu hari raya panen atau hari raya mempersembahkan panen gandum. Jadi dulu, saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam Imamat 23, saudara, 15, 16 sampai 21 itu, mereka orang Israel itu disuruh harus berkumpul. Ini menjadi ketetapan turun-temurun. Ya, jadi tidak hanya di zamannya Musa aja, saudara dikasih Tuhan, atau di zaman PL, sampai hari ini, saudara dikasih Tuhan. Jadi ini menjadi ketetapan perayaan yang turun-temurun. Jadi dulu mereka kalau hari ke-50 itu mereka harus bawa korban persembahan. Tuhan bilang, kalau datang, kalau kau nggak bawa, ya saudara dikasih Tuhan. Itu, saudara. Jadi di sini ya, ini ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, ini dipakai Tuhan di akhir zaman, momen ini ya, mengumpulkan mereka yang punya hati sama Tuhan. Tentu kalau nggak punya hati mana mau cari Tuhan di gereja, betul nggak? Ya, akan nama roh tu Tuhan, doro tu Tuhan toh? Ya dong, ya kan? Kalau hati kita sama Tuhan, masa kita menjauh dari Dia, enggak toh? Kita tahu tatapan mata Tuhan itu, saudara, adalah daya tarik yang membawa kita untuk dekat dengan Dia. Ya, sama dengan anak-anak saya yang 3 ini, saudara, enggak perlu saya ngomong dengan bahasa tatapan mata dan wajah, mereka tahu arti kode dari saya, saudara. Ya, seperti itu. Itu kenapa mereka bisa sampai tahu kodenya kayak gitu? Karena mereka dekat dengan kita. Sama kita dengan Tuhan. Jadi sekalipun Tuhan itu di sorga, firman-Nya itu ada di hati saudara. Anda bisa tahu kerinduan Tuhan untukmu seperti apa, saudara. Jadi nggak mesti dibilang-bilang, woi, tatu gereja, hoi, lau bahi tatu gereja, gitu, saudara. Anda tahu kerinduan Tuhan itu apa? Karena apa? Dia taruh firman itu, kebenaran itu di loh hati saudara. Ya, jadi kita tahu, saudara. Jadi dulu, saudara, itu hari raya panen ataupun mempersembahkan hasil panen gandum, ya, hari ke-50 itu. Saudara, dikatakan di dalam Imamat 23 ya. Kemudian kamu harus, ayat 15 ya. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu ya, waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Ya, kalau 7 minggu, 7 kali 7 kan 49 ya toh. Tapi dibilang sesudah Sabat berarti tambah 1 hari, berarti 50 hari. Ayat
jelas dikatakan gini. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Yahweh. Kepada Bapa di sorga. Itu ketetapan. Anda boleh pulang ke rumah, Anda baca di dalam Imamat 23 ini. Nah lanjut saudara dikasih Tuhan. Di ayat 21 dikatakan, ini menjadi ketetapan turun-temurun. Ya saya baca ya. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Jadi Tuhan yang menentukan hari-hari raya di Israel itu saudara. Tuhan menetapkan pertemuan itu pertemuan kudus. Jadi kalau Tuhan yang menaruh, Tuhan yang membuat. Tentu Tuhan siap untuk menguduskan undangannya. Siapa undangannya? Ya, orang Israel yang mau datang ke Yerusalem saudara dikasih Tuhan. Pada Pentakosta ya 2000 tahun yang lalu. Saudara, hal yang sama terjadi saudara. Ya, yang mengundang saudara adalah Tuhan pemilik. Kenapa? Karena dia lihat, dia tahu apa yang mau terjadi ke depan. Makanya Anda dan saya ini mau dikuduskan oleh Tuhan. Supaya kita siap dengan apa yang akan terjadi itu saudara. Ada jaminan di dalam diri kita saudara dikasih Tuhan. Karena dia tahu yang seperti apa mau terjadi dalam dunia ini. Karena dia akan mengerjakan saudara. Dia tahu anak-anak Tuhan itu mungkin yang kita kerjakan masih kecil dan sedikit. Tetapi Tuhan lihat usaha perjuangan kita untuk mau dekat dengan Tuhan. Usaha perjuangan kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, sedikit iman saudara itu tidak akan pernah sia-sia saudara dikasih Tuhan. Coba saudara lihat orang jahat yang di samping Tuhan. Tuhan Yesus, kalau engkau sudah sampai dalam kerajaanmu, ingat aku ya Tuhan. Apa dibilang Tuhan? Emangnya Tuhan lihat dia berkhotbah? Emangnya Tuhan lihat dia memberitakan Injil? Emangnya Tuhan lihat dia ngikut kemana Yesus pergi? Tidak saudara. Cuman dia melihat, menyaksikan sendiri perbuatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Sedikit iman tumbuh. Tuhan bilang hari ini engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Ya saudara. Tapi bukan berarti orang jahat itu aja kok diselamatkan Tuhan. Nantilah tunggu sedikit lagi lah. Aku baru bertobat ya mama ya papa ya mak ya pak ya tunggu sedikit lagi. Saudara kita ngatur-ngatur. Kita membuat dengan jadwal kita sendiri saudara dikasih Tuhan. Dengan pikiran kita sendiri. Gak akan pernah nyambung dengan kerajaan surga saudara. Jadi dikatakan di 21 pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Ya, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya. Jadi kalau pas dari Pentakosta kayak gini jangan kau cari makan kau ya. Ya, kita abaikan kolam mengalami hepeng. Ya, sautik saudara. Hancur kehidupan untuk selama-lamanya. Berbahagialah engkau yang memang mengkhususkan harimu hari ini mau bertemu dengan Tuhan. Ya saudara. Di sini dikatakan saudara. Ya. Untuk selama-lamanya di segala tempat kedenamu turun-temurun. Saya bilang sama anak saya begini. Ini kan mereka baru buat hari raya kurban saudara. Jadi lanjut cuti di hari Senin. Tapi saya melihat dari sisi kebaikan Tuhan. Bagi Anda yang kerja jauh-jauh datang untuk mencari. Ya Anda datang ke Yerusalem untuk mencari. Tuhan tahu gak banyak waktumu. Dibuat Tuhan libur satu hari supaya engkau bisa mengikuti hari Pentakosta itu. Engkau bisa hadir. Engkau bisa menikmati. Ya engkau bisa dikuduskan. Jangan-jangan saudara dikasih Tuhan. Inilah pencurahan Roh Kudus yang terakhir saudara. Karena firman Tuhan di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Hari terakhir berarti gak ada hari kemudian. Itulah hari detik terakhir saudara. Ya, jadi kalau kita abaikan lewat deh kita ya kan. Ya tapi kalau kita mau kerjakan. Jadi sudah paham saudara. Itu ketetapan Tuhan sendiri yang bilang sama Musa nih. Itu dikerjakan terus sampai di zaman para rasul terjadi. Nah ini dia tadi yang di ayat 5. Perhatikan saudara. Ya. Tadi di ayat 5, waktu itu di Yerusalem dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka datang ke Yerusalem, ngapain tuh? Merayakan Pentakosta saudara dikasih Tuhan.
Itu orang-orang Yahudi yang sudah berdiaspora, yang sudah dihamburkan Tuhan kemana-mana. Mereka datang, mereka tahu mereka harus kerjakan hukum Tuhan. Karena inilah ketetapan turun-temurun, nggak boleh dihentikan kata Tuhan. Sebab disitulah engkau akan kukuduskan. Bayangkan tuh saudara, saking orang mau dikuduskan, orang berjuang dari mana-mana. Dari mana sih mereka datang? Coba saudara perhatikan, saudara dikasih Tuhan ya. Di sini ada dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Virgin, Papilia, Mesir, Libya. Terus dari Kirene, ada dari mana? Dari Roma, ada dari mana lagi? Dari Arab. Saudara, dari mana-mana berdatangan saudara. Dari seantero penjuru bumi ini saudara. Datang ke Yerusalem, nemplak mereka di situ. Mau ngapa? Mereka rindu untuk dikuduskan oleh Tuhan. Seberapa besar hati kita seperti orang-orang yang saleh ini saudara. Seberapa besar sih hati kita? Oh tahe, ini kan hari Pentakosta. Memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Lau mau tuh gereja, pergilah ku ke gereja. Banyaknya kerjaan, memang kerjaan ini saudara dikasih Tuhan menggoda untuk menyelesaikan. Karena dasarnya kita nggak mau tanggung-tanggung pekerjaan. Tapi karena cinta kepada Tuhan lebih besar saudara, itu pekerjaan mah bisa diselesaikan entar. Itu bisa diselesaikan besok toh, besok libur toh. Ya kan? Seperti itu toh kalau kita sayang sama Tuhan. Sayang sama diri kita sendiri. Kita bergaul dengan firman maka kita menjadi tahu dengan firman saudara. Kita enggak dukakan si pemilik firman kehidupan ini yaitu Tuhan saudara. Ya, ini orang-orang ini datang berjuang. Saudara, waktu mereka semua numpak di Yerusalem. Tuhan gunakan momen itu untuk mencurahkan Roh Kudus saudara dikasih Tuhan. Ya, ke siapa? Ke murid-murid Tuhan. Tetapi mereka dapat imbas enggak dari situ? Maka lahirlah gereja mula-mula saudara. Ini dia yang mau sampaikan yang diberi judul oleh sinode saudara. Dalam bahasa lain. Murid-murid ini saudara dikasih Tuhan dengan keadaan seperti itu ya saudara. Momen yang dipakai Tuhan untuk menguduskan. Termasuk juga tentu orang-orang dari mana-mana itu Tuhan mengkuduskan mereka saudara dikasih Tuhan. Tetapi dari situ beranjak bergerak dari situ mereka tahu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya ketika murid-murid ini dipakai saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Ya, belum sampai ke situ. Itu yang mau kujelaskan hari ini kepada Bapak Ibu. Ya saudara, biasa kalau Pentakosta itu sebenarnya saudara dikasih Tuhan. Ada satu kebiasaan orang Israel gini. Memperingati hari di mana Taurat itu dikasih ke Musa. Ya, jadi mereka itu hitung-hitung. Keluar dari Mesir sampai Taurat dikasih sama mereka itu saudara. Di Gunung Sinai itu hari ke-50. Ya, jadi ingat saudara dikasih Tuhan. Nah kalau kita lihat saudara ya di dalam kitab. Kita lihat dulu ya, di dalam kitab Keluaran 19 saudara. Coba kita lihat di dalam Keluaran 19 ayat 16 sampai 19 itu dikatakan gini. Pada hari ketiga ketika pagi itu tiba terdengarlah guru dan kilat dan seterusnya. Gitu ya. Nah kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul 2 ini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh bumi. Hampir sama ya. Ya saudara. Jadi yang terjadi saudara dikasih Tuhan mirip seperti peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul. Jadi Pentakosta ini saudara dikasih Tuhan. Salah satu dari 3 hari raya besar yang dirayakan biasa oleh orang Israel. Ada Paskah ya. Mereka memperingati keluar dari Mesir. Terus ada Pentakosta ini saudara. Tadi saya sebutkan hasil panen, membawa hasil panen kepada Tuhan atau hari ke-50 saudara dikasih Tuhan dan hari raya Pondok Daun. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi ya? Ketika dicurahkan, ini kan di ayat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Berarti yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini yang 120 orang murid-murid dong.
Terus gimana dengan orang-orang yang banyak-banyak datang, orang saleh dari berbagai penjuru bumi ini yang datang ke Yerusalem. Saudara, saya tadi bilang, momen yang ditentukan Tuhan untuk menguduskan umatnya, dipakai Tuhan momen itu untuk menceritakan kebesaran pekerjaan Tuhan. Supaya ketika orang melihat kebesaran Tuhan, ada dong rindu mereka. Kalau ada rindu mereka, di follow up kan, direspon dong dengan ngikut, cari dong. Ya kan gitu ya. Nah hal ini terjadi saudara. Ini 120 orang ini dipenuhi. Dikatakan di ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api ya hingga pada mereka. Mereka dicurahkan Roh Kudus, kepada murid-murid itu dicurahkan Roh Tuhan saudara, dikasih Tuhan. Sementara di Yerusalem saudara lagi banyak orang-orang dari berbagai penjuru bumi datang saudara, dikasih Tuhan. Nah yang menjadi pemberitaan firman yang mau saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu ya, waktu sudah diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka dijelaskan di dalam ayat yang keempat. Perhatikan ayat keempat saudara, dikasih Tuhan ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa dikatakan? Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, saya coba untuk jelaskan pagi ini di audio supaya Anda, jadi Anda yang dengar nyambung dong dengan firman Tuhan. Saya bilang kan, saya tidak akan jelaskan lagi. Siapa suruh Anda nggak mau dengar? Ya toh? Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, di sini dikatakan saudara, mereka berkata-kata sama enggak sih dengan bahasa roh, bahasa lidah di dalam 1 Korintus 14 itu? Ya. 1 Korintus 14 sama enggak itu di situ yang disebut bahasa karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh? Tidak sama. Ya. Karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh saudara. Itu bahasa roh kita ini berdoa kepada Tuhan. Kita aja gak tahu kalau kita gak dikasih karunia untuk menerjemahkan atau menafsir bahasa roh itu. Ya, tapi itu untuk membangun iman, membangun batin, membangun hati kita ini kepada Tuhan. Karena itu langsung terkonek kepada Tuhan saudara. Kenapa Tuhan berikan bahasa roh, bahasa lidah itu kepada kita saudara? Iblis itu akan mengintai anak-anak Tuhan kapan saja setiap waktu saudara dikasih Tuhan. Tetapi bahasa doa-doa kita, permohonan kita, ungkapan kita kepada Tuhan, iblis tidak dapat mencuri mendengarnya saudara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena langsung terkonek kepada Tuhan. Roh Kudus akan menyampaikan di dalam Roma 8 dikatakan Roh Kudus itu membawa keluhan-keluhan kita kepada Tuhan saudara, dikasih Tuhan. Dengan bahasa-bahasa yang kita alami kita sampaikan kepada dia saudara. Jadi kalau kita diberikan anugerah, kalau bahasa roh, bahasa lidah itu membangun. Makanya Paulus berkata untuk kepada orang yang kurang iman. Artinya supaya kita membangun hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, kita jadi kuat saudara. Ya kan? Tetapi pada Pentakosta ini itu bukan bahasa lidah saudara. Tetapi bahasa-bahasa lain. Makanya ketika mereka ngomong ada bahasa Arab, ada bahasa Libya, ada segala macam saudara dikasih Tuhan. Mereka jadi berkata, lah kok bisa sih ngomong yang kami punya bahasa? Ya. Jadi murid-murid itu saudara dikasih Tuhan dipenuhi oleh roh Tuhan saudara. Tuhan beri kemampuan mereka untuk berkata-kata saudara. Bahasa orang-orang yang ada di Yerusalem itu. Mereka ngomong menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bun, mana tuh ayatnya? Mari sini lihat. Lihat di Alkitabmu tuh. Kisah Rasul 2 ya. Di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, Kreta, orang Arab. Dibilang gini, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri loh. Ya kan saudara. Ya, jadi kayak gini, kok bisa sih? Ya, mereka ini bukan orang Galilea emang. Ya kan. Kan mereka ini orang Galilea, tapi kok bisa bahasa Arab, bahasa Libya, ya orang Roma sana, Yunani sana, kok bisa ya? Kok bisa? Saudara, mereka di ayat 11 dibilang gini, mereka berkata-kata dengan bahasa lain, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar.
Di sini dikatakan perbuatan yang dilakukan Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga karena mereka, jadi gini, kalau saya ngomong, tadi pagi saya berkata begini dalam audio saudara. Ya kan, kalau saya ngomong pakai bahasa Batak, maka orang Batak bisa mengerti. Kalau saya ngomong dalam bahasa Manado atau dialek Manado, terkadang dialek Manado atau dialek Ternate itu orang kurang pas, kurang dengar. Ya, contoh kayak baru tiba saya misalnya di Manado kan, baru tiba di Manado, adalah tetangga datang. Anak tetangga ini kasihan dia anak kecil. Kebetulan saya bawa apel, saya bawa. Mau apel, nyanda. Ya, oh dibilang gini, Nin mau. Jadi saya pikir mau. Nah, Nin mau. Ya karena saya orang Batak nggak tahu apa arti Nin mau itu, betul nggak? Ya sudah ambil, Nin mau tante. Ya kan? Baru saya tanya, itu arti Nin mau itu apa? Oh nggak mau toh Bu. Oh ya kan? Baru kami tiba di Ternate misal Tarada. Apa pula Tarada ini? Rupanya Tarada itu tidak. Ya saudara, jadi tapi kalau kita ngomong, misalnya saya ngomong sama mereka ngerti. Mereka ngomong, saya ngerti. Saya tidak tahu cerita kemana. Sama dengan para murid-murid ini ya yang sudah dicurahkan Roh Kudus, mereka ngomong tentang perbuatan Tuhan yang besar kepada bangsa-bangsa yang datang numplak ke Yerusalem itu saudara. Jadi mereka lihat, mereka di ayat 12 dikatakan mereka semuanya tercengang-cengang. Kenapa mereka sampai tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu? Ya, saudara, tercengang-cengang dengan termangu-mangu. Si Pasca bisa praktekkan enggak? Enggak pintar. Kalau Putra bisa enggak? Ya. Kalau enggak mau kalian dua udah aku aja lah. Atau Kiel. Saya aja lah ya. Tercengang-cengang. Hah? Beh. Orang Batak. Ya dah. Beh. Batak he. Nih. Hebat nih. Iya kan? Orang Batak. Iya. Kalau orang Manado nih saudara. Kenapa kong bisa? Duduk ya kan? Orang Manado saudara. Termangu-mangu. Wah. Saudara, kalau semua gitu banyak orang datang. Mereka tercengang-cengang mendengar perbuatan Tuhan. Tapi sekalipun mereka dengar perbuatan Tuhan, mereka belum diajar saudara. Roh Kudus itu belum diberikan kepada mereka. Mereka belum masuk kelas pengajaran komsel saudara. Jadi sekalipun mendengar perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu apa Kang? Yang dibilang Kang, mari kita ngerti kata ya kan? Waktu si donian aliadu maksudna. Ya kan saudara dikasih Tuhan, betul enggak? Jadi kita lihat saudara, jadi pada saat mereka dengar cerita perbuatan Tuhan. Tuhan yang besar. Mereka tahu Tuhan semesta alam itu saudara. Tapi kayak mana perbuatannya untuk orang-orang yang mengasihi dia. Yang telah menjadi miliknya, mereka kurang masuk ke dalam. Maka Tuhan menggunakan kesempatan itu saudara dikasih Tuhan. Dalam bahasa-bahasa lain itu yang dikuasai oleh murid-murid yang dicurahkan Roh Kudus ini. Itulah awal gereja berdiri saudara dikasih Tuhan. Apa sih gereja? Gereja gedung? Oh no, bukan. Gereja itu adalah diri Anda sendiri. Mulailah mereka menerima saudara. Itu kesempatan karena mereka bertanya saudara dikasih Tuhan. Ya, mulailah mereka menjelaskan. Kalau kita baca berikutnya saudara, kita akan tahu saudara ceritanya. Ya, sampai di situ ngerti? Jadi bukan bahasa roh ya. Andai mereka berbahasa roh sama dengan kita berbahasa roh di sini. Entah apa, sepanjang 2 jam beribadatan. Si Gaby tadi pimpin pujian, berbahasa roh terus dia. Pimpin pujian berbahasa roh, saudara dikasih Tuhan. Ya, itu membangkitkan semangat dia karena dia dipenuhi dengan roh Tuhan saudara. Bersemangat, api roh itu menyala-nyala. Tapi kita kan gak ngerti.
Maka dia perlu pakai bahasa akal yang Anda bisa mengerti untuk mengajak saudara berdiri, untuk mengajak saudara bernyanyi, untuk mengajak saudara menyembah Tuhan. Betul nggak? Ya toh? Tapi kalau bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing ini saudara dikasih Tuhan. Waktu di ngomongin kita bisa mengerti karena kita paham dengan bahasa itu. Saudara, tanda kepenuhan murid-murid mereka kepenuhan Roh Kudus itu, inilah tandanya. Kalau begitu Bun, berarti aku suka kali loh. Suka kali aku kayaknya kalau aku bisa ngerti bahasa Kamboja. Kenapa emangnya kamu mau jadi soalnya aku mau jadi misioner ke Kamboja supaya jangan dibunuh semua orang di situ loh, diambil jantungnya. Ya. Anda lihat berita-berita itu miris Anda kan? Di Myanmar, Thailand, Kamboja itu. Jadi ada kerinduan hati saudara. Janganlah binasa tiga negara itu Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kasihkah sama kita bahasa Kamboja atau bahasa Thailand atau bahasa Myanmar Tuhan. Supaya engkau izinkan aku ke sana. Aku jadi alatmu. Kira-kira menurut saudara sama gak dengan firman ini? Bisa gak Tuhan kasih? Kalau di firman ini dicatat. Iya, kalau di firman ini dicatat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mereka mulai berkata-kata. Dikatakan? Ya, mulai berkata-kata apa? Dalam bahasa-bahasa lain. Ya, mungkin mereka pun saya pikir ketika mereka dicurahkan, mereka tidak bingung gini, bahasa ngagabi gila ayo bahasa hata dihalakan udokon. Enggak gitu ya, karena mereka dipenuhi dengan roh kebenaran. Roh kebenaran itu nuntun saudara. Jadi makanya mereka cerita tentang perbuatan Tuhan. Berarti juga mereka paham dong. Masa saya ngomong gak ngerti yang saya ngomongin sih? Saya ngomong karena saya mengerti yang saya ngomongin kepada Bapak Ibu. Ya, sama dengan murid-murid ini saudara. Jadi kalau kayak gitu, aku udah lama kali loh aku Bun pingin kali aku bisa bahasa Korea. Ya, aku udah lama kali loh Bun, udah lama kali aku pingin rasanya aku bahasa apa ya, bahasa Jerman supaya jangan Kak YOKB aja yang ke Jerman. Maunya aku pun ke Jerman juga ya kan. Saudara, apa yang kau rindukan? Bukan menurut apa yang kau pandang. Tetapi apa yang telah diletakkan Tuhan untuk engkau, maka engkau akan nurut mengerjakannya. Maka dicurahkan roh itu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi ketika mereka ngomong tentang kebesaran Tuhan di ayat 11 ayat 12 itu saudara, ya kan? Inilah terjadi transformasi, perubahan. Kalau tadinya mereka ngumpet di satu rumah, ya sebelum dicurahkan, betul nggak? Ayo doalah kita. Nah setelah dicurahkan saudara Roh Kudus itu, Roh Kudus tentu ngajar mereka dengan firman. Yang diajar firman mereka menguatkan satu dengan yang lain pengajaran rasul-rasul ini saudara. Tetapi ada aja kan orang gak suka dipakai iblis, betul gak ya? Ketika kemuliaan Tuhan kuasa dari sorga itu melingkupi satu tempat, iblis pun tidak akan tinggal diam saudara. Dia akan mengacau balaukan keadaan, memakai orang-orang yang lemah imannya, memakai orang-orang yang tidak siap akan hal itu. Mereka ngomong gini saudara, ya ada yang menyindir mereka di ayat yang ke-12. Ayat 13 ya. Tetapi orang lain menyindir mereka. Saya percaya orang lain ini saudara. Bukan orang-orang yang saleh. Emang tujuan datang untuk dikuduskan oleh Tuhan. Biasanya kalau kita punya niat yang tulus di dalam hati kita untuk hal kebenaran. Maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk berjalan di jalan kebenaran. Betul gak? Ya, kalau kita orang yang saleh berarti kita jaga ketetapan firman, ketetapan hukum, perintah, aturan Tuhan kita jaga di dalam diri kita. Maka Tuhan juga nuntun kita dong, orang-orang yang tulus itu kan dipimpin oleh ketulusannya. Kenapa dia tulus? Karena ada kebenaran. Kebenaran itulah yang menuntun dia. Jadi kalau ada orang nyindir nyenyer saudara, mabuknya mereka itu, ya kan? Jadi apa ya saudara? Apakah murid-murid itu diam? Karena mereka sudah dipenuhi. Saya bilang tadi sama saudara. Waktu sebelum mereka dicurahkan Roh Kudus, ngumpet mereka di satu rumah. Kumpul rame-rame di situ cuman berdoa saja. Ya, tapi setelah dicurahkan Roh Kudus, mereka mulai keluar saudara dari keadaan mereka.
Mereka tidak belenggu lagi kelemahan mereka, saudara. Tetapi Roh Kudus sudah memerdekakan mereka. Seperti Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian, saudara. Ya, Roh Kudus yang sama membangkitkan semangat anak-anaknya yang sudah diletakkan kebenaran dalam diri mereka. Supaya mereka keluar dari keadaan mereka. Sebab Tuhan hendak memakai mereka, saudara. Jadi berbahagialah kita ya. Kalau dikasihi dan disayang oleh Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara coba saudara perhatikan ya. Kata tercengang-cengang mereka tadi itu, saudara dikasih Tuhan. Mereka jadi mengerti, paham. Nah kan orang bilang, yang mabuknya itu mereka. Tapi saudara, yang bangkit dari segitu banyak murid itu siapa yang bangkit di sini? Karena Petrus dipilih Tuhan jadi pemimpin para murid-murid itu. Di ayat 14. Nanti kita pulang ke rumah kita baca ya saudara. Ada 3 poin di situ dijelaskan oleh Petrus ya. Pertama dia bilang, ini masih pagi, dijelasin. Mana ada orang mabuk pagi? Ya, orang mabuk biasa di malam hari ya kan. Jadi Petrus bilang, hai kamu orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 15. Orang-orang ini, maksudnya kawan-kawannya tadi yang dicurahkan Roh Tuhan itu. Mereka tidak mabuk seperti yang kamu sangkakan. Ya kan? Karena hari baru pukul 9. Tetapi Petrus ini jelaskan. Bagaimana di kitab Yoel, Nabi Yoel. Ya, digenapi nubuatan Nabi Yoel itu digenapi pada hari Pentakosta, saudara dikasih Tuhan. Makanya Petrus di sini berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir sama dengan Yoel 2, saudara dikasih Tuhan ayat 28 itu ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Jadi dia buka, loh saudara dikasih, lah dulu kan belum ada Alkitab kayak gini. Terus dari mana dong si Petrus tahu? Nah itu dia saudara. Kalau kita ada Roh Kudus dicurahkan di dalam diri hati kita ini. Kita mengalami transformasi, perubahan total di dalam hidup kita. Roh Kudus itu mengingatkan apa yang pernah diperkatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yoel ditaruh di dalam hati daripada Petrus untuk membuka kisah Rasul ini. Dia coba jelaskan, dia coba ulangi saudara. Ya, ketika dia coba jelaskan di ayat 22 perhatikan saudara. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang kumaksudkan ialah Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan Tuhan dengan dinyatakan padamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat, tanda-tanda dan seterusnya. Dia mau bilang gini saudara, ini bagian yang kedua ya. Dia bantah tuh orang-orang itu. Padahal tadi ada juga gak semua kan orang yang kayak nyenyer kayak tadi itu. Ada orang yang tercengang, weh hebat ya Tuhan ya, maulah aku. Maulah aku, mau diajari kah? Si Petrus ini bangkit saudara. Waktu dia bangkit jelaskan saudara yang benar. Ya, waktu dijelaskan yang benar. Mereka karena dengan bahasa mereka tadi dijelaskan masing-masing. Mereka menjadi mengerti kebenaran. Jadi Tuhan buka celah untuk penginjilan ya masuk. Kalau kita dicurahkan Roh Kudus, kita pergi ke satu tempat. Kita semua lihat tempat itu kasihan gak ada yang takut sama Tuhan. Kita lagi berdoa tapi harus ada cara kita untuk menyatakan hal firman itu kepada mereka saudara. Ya kan? Kita berdiam. Kalau saya begitu, kalau saya pergi ke satu tempat. Entah karena urusan apa satu tempat itu ku tengok, lihat. Kayak gak ada yang cari Tuhan banget di situ. Saya berdoa Tuhan, kasih aku celah untuk aku bisa masuk. Memberitakan firman apa yang Tuhan mau. Pernah satu kali 2007 saudara dikasih Tuhan ketika di Ternate bapak kami pindah ke Ternate, jadi kami harus masuk ke Ternate saudara. Roh penginjilan yang ada di sini gak mau diam di rumah, pergi ke pasar lihat Tuhan kasih aku celah untuk di pasar ikan ini aku bisa menyatakan hal kerajaan sorga di sini ya. Kita lagi cari celah saudara, Tuhan buka celah saudara. Buka celahnya gini. Di samping yang jual ikan ini ada jual gula di situ. Saya bilang sama tukang gula ini saudara. Bu,
Ibu bikin ini berapa? 1 kilo. Tapi Tuhan bilang, Roh Kudus berkata ini enggak 1 kilo. Cuman 7 on. Ketakutan dia. Kalau ibu mau untung, ibu jujur. Maka Tuhan yang dari langit dari sorga sana akan memberi berkat sama ibu. Saudara, itu tukang-tukang ikan itu semua badan-badan besar. Tolong orang Ambon kan. Lihat gini saudara. Tapi kita buka, minta sama Tuhan supaya dibuka celah untuk kita masuk saudara. Ya, kita katakan, Yesus Tuhan, dialah sumber berkat. Kalau mau ibu ini pulang ke rumah ganti yang betul. Ya, saudara dikasih Tuhan. Makanya Tuhan mau di sini di dalam pemberitaan ini. Murid-murid itu saudara dipakai ngomong dengan bahasa mereka masing. Sehingga ada celah untuk mereka yang rindu karena hati mereka mau mencari Tuhan yang benar. Tapi yang gak ada yang ngajarin mereka. Maka di situ kesempatan mereka untuk mendapat pelajaran yang benar. Itulah Injil, itulah waktu saatnya 120 murid-murid Tuhan ini saudara. Ya, berserah ke seluruh penjuru bumi saudara dikasih Tuhan. Untuk pemberitaan firman. Karena mereka telah diperlengkapi dengan bahasa-bahasa lain. Ya, jadi saudara jangan kita pula belajar bahasa untuk patentengan. Tapi belajarlah untuk bahasa lain. Karena engkau punya kerinduan untuk menyatakan kerajaan Tuhan buat mereka. Itu berkenan sama Tuhan. Kalau engkau minta karena engkau rindu. Karena aku udah lama doakan orang Rusia sana. Tuhan kasihlah aku bahasa Rusia yang bisa ngomong sama aku. Ya, Tuhan berkenan, Tuhan kasih. Maka engkau harus kerjakan. Dari semula kau minta apa. Tuhan akan buka celah-celah untuk orang Rusia ada berkomunikasi dengan engkau. Dan engkau menjadi alat saksi Kristus ke ujung-ujung bumi. Inilah lahirnya gereja mula-mula. Gereja itu adalah diri manusianya. Bukan gedungnya saudara. Ya saudara dikasih Tuhan. Nah kalau kita lihat ya dari murid-murid ini. Jadi berani kan si Petrus dari ayat 22 ini dia katakan ya saudara dia berani Yesus dari Nazaret yang mereka tidak akui mereka bunuh ya kan. Dia berani mau mengatakan padahal pastilah ada di situ ahli Taurat, Anas Kayapas pasti ada di situ. Anak-anak buahnya orang Saduki, orang Farisi pasti ada di situ saudara dikasih Tuhan. Ya. Tapi karena Roh Kudus itu lagi bekerja. Gak ada ketakutan murid-murid ini saudara. Makanya Petrus berkata, terserah kau pilih sendiri. Tapi kami mau berkata kepadamu, kami lebih takut kepada Tuhan yang mengutus kami. Karena kami sendiri sudah menyaksikan, sudah melihat, sudah mengalami bersama dengan dia. Ya saudara, jadi kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita semua ini saudara. Ada satu keberanian di dalam diri kita, maukah? Apa itu keberanian? Keberanian untuk belajar yang benar. Keberanian untuk menyatakan ke orang lain. Keberanian untuk tetap berdiri teguh di jalan-jalannya Tuhan. Kenapa di hari-hari terakhir harus diberikan Roh Kudus? Saudara ingat di Wahyu 7 saudara dikasih Tuhan. Ya, kami materaikan dulu hamba-hamba Tuhan kami. Karena akan mau terjadi sesuatu mara bahaya yang besar saudara dikasih Tuhan. Ya, dibilang ayat 3. Jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Ya, jadi Roh Kudus itu sebagai tanda meterai, tanda kepemilikan Tuhan atas kita. Kita mungkin sudah kerjakan seabrek sama Tuhan, tapi Roh Kudus belum dicurahkan kepada kita. Saudara, bisa pekerjaan yang sudah banyak dikerjakan itu akan rusak sekejap. Karena Tuhan tidak menilai engkau memulai dengan bagaimana. Tapi Tuhan melihat di akhir. Oke? Dan Tuhan lihat orang jahat yang terus dalam kejahatannya. Tuhan tidak menginginkan kematian mereka. Yeskiel 33 dikatakan Tuhan menginginkan pertobatan orang-orang fasik itu saudara. Tapi Tuhan juga merindukan orang-orang benar itu supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, sampai di hari pencurahan Roh Kudus, Anda dimeteraikan apa yang sudah engkau kerjakan di dalam Tuhan. Semua itu akan dicatat Tuhan di kita kehidupan. Itulah upah saudara nanti ketika Yesus datang. Ketika Yesus membawa engkau ke Firdaus, dia akan memberikan upah daripada buah perbuatanmu.
Ya saudara, jadi kita sudah kerjakan yang baik. Tapi kita belum dicurahkan Roh Kudus. Tuhan tahu akan terjadi malapetaka atas muka bumi. Maka malaikat itu bilang, tunggu dulu. Jadi belum dikerjakan, ditumpahkan malapetaka atas muka bumi ini. Tunggu dulu kami meteraikan hamba-hamba Tuhan kami. Kata hamba Tuhan kami, kita itu orang-orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan Bapa saudara. Ya, sampai malaikat pun bilang hamba-hamba Tuhan kami. Ya saudara dikasih Tuhan. Jadi nanti kan kalau gak ada Roh Kudus saudara, semangat kita tidak akan pernah bangkit-bangkit. Anda tetap keadaanmu, pikiranmu, ya kebenaran kau bangun sendiri itu saja di situ saja. Tapi kalau Roh Kudus ada, kebenaran yang kita bangun dengan kebenaran kita sendiri gak laku saudara. Roh itu akan merombak semuanya. Dia akan menyatakan yang betul dia kayak apa. Makanya dari tadi ada dengar, Anda harus berdoa minta sama saudaramu. Minta sama Tuhan untuk saudaramu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Tuhan jugul kali lah suamiku ini. Tapi aku mohonlah samamu Tuhan. Kasihlah Roh Kudus supaya kami nyambung sama dia. Ya misalnya Tuhan jugul kali lah istriku ini. Kalau ku bilang taulah kan Tuhan mama-mama. Ya kan kayak gitu ya mama-mama Tuhan. Tapi tolonglah Tuhan kasihlah Roh yang kudus supaya nyambung kami sekeluarga. Kalau bapak mama nggak takut sama Tuhan, anak-anak lah doakanlah mama-mamamu kan. Bapakmu doakan mamamu Tuhan. Orang tuaku kami selalu ke arahnya ke Tuhan. Tapi mereka selalu arahnya kalau enggak kode tua di pernonangan. Tuhan curahkanlah rohmu supaya jangan kode tua dan pernonangan. Ya, tapi sama-sama membangun mesbah di rumah. Mintalah maka akan diberikan. Ketoklah, dengan apa kita mengetok pintu? Dengan hati ketaatan dan apa yang sudah kita kerjakan. Pasti Tuhan akan mendengar. Amin. Orang-orang benar, ya doa orang-orang benar, besar kuasanya. Saudara, itu bisa menggerakkan, menggetarkan hati Tuhan di sorga. Waktu kita datang dengan kerinduan yang dalam sama Tuhan. Ya, atau kau minta gini saudara, di hari mumpung lagi bonus banyak ini ya. Hari ini bonus banyak saudara dikasih Tuhan. Kalau aku dengar firman kan lalaknya aku pikiranku yang lain. Jalan-jalan terus ya traveling terus pikiranku Tuhan. Tapi bolehkah Tuhan kalau aku lagi dengar khotbah kah, fokuskah aku ke arah Tuhan. Ya pasti jadilah seperti ya kerinduanmu imanmu. Mau saudara? Hari ini Tuhan lagi memberi bonus buat kita. Ya saudara, banyak hal sebenarnya saya mau sampaikan kepada saudara tapi waktu terbatas saudara. Tetapi biarlah ini saudara, kalau murid-murid ini mengalami perubahan. Roh Kudus itu memberi kemampuan kepada murid-murid Tuhan. Sehingga mereka waktu mereka berkata-kata tentang kebesaran Tuhan itu bukan menurut maunya mereka saudara. Tapi semua menurut yang sudah ditakarkan kepada mereka. Tidak melewati batas yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau mengajar manusia itu tunduk roh mereka kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus itu sudah ada, hidup kita dituntun oleh roh. Perbuatan-perbuatan roh lah yang kita kerjakan, bukan perbuatan daging lagi. Bukan enaknya kita lagi, tapi sudah menurut apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Maka hidup kita adalah hidup yang benar-benar berbuah untuk kerajaan Tuhan, saudara. Dan Tuhan Bapa di sorga akan menikmati buah yang Anda hasilkan itu saudara. Buah yang bernas, manis. Dan Tuhan Bapa menyukai hal itu saudara. Siapa yang mau dicurahkan Roh Kudus di dalam hidupnya? Coba tunjuk tangan dulu. Adakah yang tidak mau? Oh, ada juga yang tidak mau ya. Waduh rugi kali loh. Tinggallah kau yang gak mau ya. Berkuasa dulu kau. Ya, saudara Roh Kudus itu jaminan. Kalau dia diberikan berarti kita tanda milik. Nama kita pun pasti sudah dicatat di kita kehidupan. Tapi bukan berarti kalau sudah diberikan ya bye. Ya bye Gaby dan Ruth. Karena aku ada diberikan Roh Kudus. Sudah kalian aja lah capek-capek di situ lah kalian dua. Rasalah kalian dua situ. Kalau sudah dicurahkan roh gak ada yang jahat. Hati Tuhan itu tulus-tulus. Hati Tuhan itu bersih-bersih. Hati Tuhan itu kudus-kudus. Hati Tuhan itu mulia-mulia. Jadi apa yang sifat gennya Tuhan. Kalau Roh Kudus itu sudah ada. Maka itu ditaruh di dalam diri kita. Mau Bapak Ibu? Audio Jungle.